أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على حي على حي على الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبيناها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang mulia, pertama-tama sekali marilah kita mengucapkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahman, nikmat, taufik dan hidayahnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kita semua sudah dapat kita hadir dalam rumah Allah yang berbahagia ini, yang tujuan maksudnya tidak lain sama-sama kita laksanakan salat Jumat dengan berjamaah. Selanjutnya selawat ini dengan salam marilah sama-sama juga dia sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang saya muliakan, yang saya hormati,
masjid, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, panitia masjid, remaja masjid istimewa, para hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang mulia, sebelum kita memasuki dalam membaca khutbah, ada baiknya kita ulang kaji sedikit mau'izatul hasanah. Mudah-mudahan menjadi renungan, menjadi pandangan, menjadi pelajaran dan nasihat bagi kita semua, yang sehingga dapat kita tingkatkan ibadah dan amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mau'izatul hasanah pada hari yang berbahagia ini, tentang tanggung jawab kita kepada amanah Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di antara makhluk-makhluk Allah yang telah Allah jadikan yang menerima amanah manusia, sedangkan makhluk-makhluk yang lain tak kala Allah mentawarkan amanah, semuanya itu makhluk yang lain tidak menerima, karena mempertanggungjawab amanah itu soal yang paling susah dan sukar. Menerima amanah soal yang paling mudah dan gampang. Dikala Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab suci Al-Quranul Karim dalam surah Al-Ahzab, Bismillahirrahmanirrahim, Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal wa abainaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zuluman jahula. Sesungguhnya kamu tawarkan akan amanah di atas langit dan di atas bumi dan di atas gunung-gunung, maka enggan oleh mereka itu, takut mereka itu, ragu mereka itu daripada amanah yang telah Allah tawarkan. Kala itu Allah mentawarkan amanah kepada manusia, tidak ada manusia pun yang menolak daripada amanah yang Allah berikan atau yang Allah tawarkan pada waktu itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada manusia, sesungguhnya manusia itu menzalimi dirinya, lagi manusia itu bodoh, kata Allah Subhanahu wa taala. Dikala Allah Subhanahu wa taala mentawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung, mereka itu menjawab di hadapan Allah, kami ya Allah tidak sanggup ya Allah. Kamu ya Allah mampu ya Allah. Menerima amanah ya Allah soal gampang, tapi mempertanggungjawab tentang amanah yang Engkau berikan ya Allah, itu yang paling susah dan sukar. Kala itu Allah mentawarkan kepada manusia, tidak ada manusia seorang pun manusia yang menolak. Bicara di hadapan Allah, kami ya Allah semuanya mampu ya Allah. Allah mengatakan manusia itu bodoh, barang yang tidak mampu. Bicara di hadapan Allah, kami semuanya ya Allah. Barang yang hanaik dami jamaah sekalian tak mengaku di ke Allah ini menyemenan kata Allah yang bahwa manusia itu menzalimi dirinya, lagi manusia itu bodoh, kata Allah. Jangankan amanah yang bersangkutan dengan akhirat, rasanya dunia susah.
kita kerjakan. Susah kita perbuatan yang bersifatnya dunia, tidak mudah kita bertanggungjawab. Apalagi yang berurusan dengan Allah dan akhirat, itu paling susah. Masangkut dengan dunia, pasai dagala jabatan abi tentang amanah yang telah kita akui, yang telah kita janjikan, tidak bisa kita sempurnakan semudah-mudahnya. Yang pada akhirnya berurusan dengan negara, berurusan dengan kejati, berurusan dengan jaksa, berurusan dengan polisi, yang semua itu tidak kesuksesan. Itu yang namanya dunia. Apalagi akhirat. Apalagi akhirat. Oleh ulama mentafsirkan di dalam tafsirnya wal muradu bil amanah as-shalah. Pengertian daripada di antara amanah Allah Subhanahu wa taala salat 5 waktu. Sembahyang 5 wade yang kagede terima ronyo adalah merupakan itulah amanah Allah. Coba kita lihat berapa persenkah manusia yang sanggup menyempurnakan sebagaimana mesti yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padinna persen urang yang ikut lagi yang kanu oleh Allah. Mayoritasnya tidak ada orang yang bisa menyempurnakan. Umumnya ada yang hukuman sedikit apalagi ini kan sudah waktu saat berpolitik. Bukan saya sampaikan politik di sini hari ini. Kesibukan dengan politik kita tinggalkan salat, dosa besar. Sibuk. Waktu salat sudah tiba, azan sudah berkumandang di masjid dan tempat-tempat ibadah, tapi kita masih sibuk dengan politik. Itu amanah Allah. Kalau kita ingkari amanah Allah, tidak ada kesenangan dunia. Coba kita lihat orang-orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah atau amanah Allah, membiarkan amanah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesenangan dunia, lebih lagi akhirat. Dunia hantenang. Kalau padin nala katanya yang melanggar perintah, apa yang kita rasakan hari ini? Coba contohnya kita lihat orang-orang Dani urung menjak ulang borogon dikala panen, mereka itu memberi zakat sampai zakat, orang itu memberi zakat. Kalau sekarang umumnya tidak ada lagi, karena sudah masa teknologi. Koh padi memotong padi dulunya pakai rawit atau semacam bahasa gedanya sadu. Leh dagoh taman leh diberontok terus urang jakcok jaget 6 demi. Mutome sedekah urang-urang yang jak minta sedekah urangnya hanali. Karena maju teknologi begitu lika langsung dimasukkan ke dalam karung. Melanggar daripada amanah Allah. Apa yang bisa kita rasakan sekarang ini? 9 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara, sebagian kota Aluk semua sudah hampir 3 tahun. Apa yang kita rasakan? Itu musibah yang diberikan oleh Allah. Tak akui atau tidak, yang namun di antara kita banyak yang
mengabaikan amanah Allah Subhanahu. Itu contoh yang paling dekat. Para hadirin kaum muslimin yang berbahagia, salat itu amanah Allah, juga adalah di antara amanah Allah keluarga kita, anak kita, isteri kita, anak gedanyo, perumoh gedanyo, yang amanah yang telah dititipkan oleh Allah. Berapa persenkah yang sanggup mensukseskan anak sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala? Dina jumlah gedanyo yang dapat sukses anak yang sehingga kesuksesan mereka taat kepada Allah, taat kepada perintah Allah, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Padina le anak-anak gedanyo yang kaitim semayang. Takui hana tapi ketahuilah saat sakratul maut Allah akan menampakkan semuanya itu. Dina naik semayang, apalagi orangnya SMP, SMA hana libur. Apalagi yang kadang-kadang ayah pun sudah tergiur dengan kehidupan dunia. Sekolah mereka melulu sekolah, pengajian enggak ada. Belajar ilmu agama itu tidak ada. Apalagi kadang-kadang ayahnya sibuk dengan urusan dunia, dengan jabatan dan sebagainya, kita lalai. Hukum dunia kita lalai tentang amanah Allah. Kita biarkan. Ajak bengong habu tawa sebut kerja, apalagi kita kerja di pemerintahan. Jam 7 atau jam 8 pagi kita masuk kerja, keluar nanti mungkin jam 4 pagi. Isteri kemana, anak kemana? Itu tanggung jawab dengan Allah. Itu tanggung jawab dengan Allah. Tak akui atau tidak terserah sama kita semua. Tapi ketahuilah Allah Subhanahu wa taala menampakkan segala sesuatu yang merupakan tanggung jawab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak kala kita akan meninggalkan dunia, roh sudah kepada tenggorokan. Ketika roh bak rukung mabu, nyawa akan berpisah dengan jasad. Di saat itulah Allah menampakkan segala pekerjaan-pekerjaan dunia, baik atau tidak baik. Di saat itulah kita lihat. Karena pada semua itu oleh malaikat sudah tercatat semuanya. Oleh malaikat Hakim Atib mulai sampai kita balik, sampai umur 50 tahun, 60 tahun sudah ada dalam buku malaikat yang akan dinampakkan bagaikan kita lihat di televisi atau di masjid, gambar macam itu yang kita lihat. Pak Odayan dah kalen nabu. Tak kala katanya kai peih le purumoh dalam lumung purumoh. Kai peih dalam lumung anu tanya dengan tengah dipintat le purumoh le anu dengan kalimah la ilaha illallah. Karena katanya detik-detik akan kita tinggalkan dunia menuju alam akhirat, alam. Kisah itulah oleh purumoh lako suami lun yang tercinta. Bek dua ron mungkin ron akan berpisah dengan kamu Pak Urun. Kalimah la ilaha illallah diperatik bedanya la ilaha illallah ibu Pak punyung le berulang kali mengulang-ulang kalimah la ilaha illallah. Kita sedang sakratul maut, berpaling ke kanan, ke kiri. Sedang kita melihat buku catatan yang dinampakkan oleh malaikat pada waktu itu. 3 kali berulang kali isteri ucap kalimah la ilaha illallah di telinga suami, tapi suami tidak bisa membaca. Putus asa isteri. Bedah perumah juga anak-anak mutuah, mungkin anak mak lidah mak anak hana pasal uronyong hai anak mutuah. Kadang-kadang berkat lidah gadah hai anak ayah kagena pelikot donya anak mutuah. Dua anak ba oleh ayah. Bak rat unun hai anak bak punyung unun tapruh takun hai anak kalimah la ilaha illallah tak pratip ayah kata anak mutuah.
beranu hidup. Ikut ayah dengan penuh air mata berlinang atas pipi. Ayah, dan mungkin ayah nak tinggalkan kamu, uronyo ayah, tapi ayah baik tuan ayah kalimah la ilaha illallah. Berulang kali. Satu kali, dua kali. Kita tidak bisa. Tidak lama kemudian roh sudah berpisah dengan jasad. Anak pun juga putus asa kepada ayahnya 3 kali kalimah la ilaha illallah dibaca. 1 kali pun tidak bisa tidak. Dengan kelalaian teokalan catatan amal kejahatan yang pernah kita kerjakan di dunia. Segala amanah Allah kita biarkan, segala amanah Allah kita abaikan, kita sia-siakan. Saat itulah mulai kesusahan. Pada hari itu, kala kita tinggalkan dunia, tidak lebih ada bentuk 2 macam. Yang pertama sekali yaitu su'ul khatimah, yang kedua husnul khatimah. Siapakah mereka itu yang su'ul khatimah? Itulah orang-orang dalam kehidupan dunia, lalai dengan dunia, lupa kepada akhirat. Atas segala amanah Allah kita biarkan. Saat itulah keluar roh dalam keadaan su'ul khadimah. A'udzubillah min dzalik. Kala su'ul khadimah, pada hari itu kita masuk alam kubur, dijadikan kubur oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai lubang daripada lubang neraka. Kesusahan yang berlinangnya air mata. Dikala hari itu memang yang demikian kita lihat su'ul khatimah, azab Allah di depan mata sudah nampak. Kalau usyidun tanya, leh sembahyang dicok liana inak me takun ba anak mutuah harapan lun ba uronyo anak mutuah anak tamu doang lun ayah anak harapan anak tusuk roh uronyo ayah su'ul khatimah. Long tamang alam kubur royo yang kana sediakan oleh Allah gadis longku adalah merupakan awai daripada awai neraka. Penyesalan yang biasa, baru datangnya penyesalan, baru menyesali berlindangnya sampai jauh anu diberi ada bahu ime anu lambaikan tangan selamat berpisah. Susah nekalan mentang abu urusan dengan dunia keru imat ada berpisah dengan anak barangkali mungkin tidak lama, barangkali 5 tahun, 10 tahun. Ijak kedanyo, ijak isak lamsal. Kan cukup sudah tu. Melilah imata tu bom yang anak hana demekalan perumoh hana demekalan le. Dunia apalagi akhirat neraka Allah. Maka hati-hatilah dalam kehidupan dunia. Datang amanah Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga dengan baik. Pertama sekali, walau bermacam kesibukan, perintah Allah jangan kita abaikan. Lebih-lebih yang namanya perintah Allah itu salat 5 waktu. Jalan kesuksesan segalanya lewat daripada salat 5 waktu. Kesuksesan segala ibadah yang lain lewat daripada sembahyang 5 waktu. Menyang agak temayang pun tak agak zikir pi hana bereh. Umrah setiap tahun, setiap bulan kita umrah. Kalau sembahyang itu tidak baik, tidak sempurna ibadah. Apalagi haji atau kebajikan yang lain yang kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sukses salat 5 waktu, tidak ada sukses. Artinya tidak mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang mulia. Yang kedua, keluarga kita. Anak,
Sukses seorang ayah bukan kesuksesan dunia. Jangan kita banggakan kesuksesan anak kita, kesuksesan dunia. Tapi kita banggakan kesuksesan anak keluarga kita, kesuksesan dunia hana trip di atas gaya bu. Hana sukses dunia hana padi perkara gati dalam dunia tiada. Tapi kemiskinan di akhirat itu yang perlu kita ingat. Yang tidak ada bantuan daripada orang lain pada waktu. Para hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita baca ayat ini, jadilah pelajaran dan nasihat kepada kita semua dalam kehidupan dunia. Marilah kita jaga amanah Allah Subhanahu wa taala, qatuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Minni wa Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma wa barakata alaina wa ala sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina qawlan la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wala zikrullahi